Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Martu Harahap, Fakultas Usuluddin Sosiologi Agama. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Politik dengan tema relasi kekuasaan. Pertama, saya akan membacakan tema saya, yaitu relasi kekuasaan kepemimpinan Pondok Pesantren Syahabuddin Mustofa Nauli. Sebelum lanjut untuk pembahasan, pendahuluan yang pertama adalah mengenai kepemimpinan, bahwasanya dimanapun dan kapanpun kita selalu dampingi oleh sebuah pemimpin, baik itu dalam pemimpin kebudayaan, baik itu pemimpin dalam kebangsaan, pemerintahan, keagamaan, dan lain sebagainya. Di samping itu, kepemimpinan sudah menjadi pionir, posisi yang paling depan, yang paling atas, yang harus membagikan ide-ide kreatif, membagikan ide-ide inovatif untuk anggota-anggotanya. Namun dalam kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Sosiologi Politik bertepatan dengan relasi kekuasaan, saya mengambil tema atau tempat penelitian di Pondok Pesantren Syahabuddin Mustofa Nauli. Pondok Pesantren Syahabuddin Mustofa Nauli ini terletak di Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Hulu Siapas. Namun sebelum sampai lanjut kepada pembahasan, saya sebagai peneliti ingin menguraikan metode penelitian saya ini. Metode penelitian yang saya ambil adalah metode penelitian kualitatif. Dengan cara teks observasi, wawancara kepada berbagai pihak yang terkait di dalam Pondok Pesantren Syahabuddin Mustofa Nauli. Nanti sasaran untuk wawancaranya ada 4 orang, masing-masing mempunyai tingkatan di sana relasi kekuasaan. Nanti yang pertama adalah Abdillah Yakub sebagai pengurus organisasi, kemudian nanti Habibi sebagai anggota organisasi, kemudian nanti ada pengiris inti yaitu Kembang Tua Siregar, dan satu lagi nanti ada Mudabbir sebagai pengurus asrama. Oke, di dalam membahas suatu relasi kekuasaan, realitas sosial sudah tentu mempunyai teori yang harus kita upayakan. Di dalam membahas kali ini, relasi kekuasaan di dalam Pondok Pesantren Syahabuddin Mustofa Nauli, saya mengedepankan teori yaitu strukturalisme fungsionalisme yang dikemukakan oleh Talcott Persson. Jauh sebelum Talcott Persson hadir dalam dunia sosiologi, teoris fungsionalisme strukturalisme sudah dikemukakan oleh Weber, Emil Durkheim. Namun saya mencoba fokus kepada Talcott Persson. Di dalam teorinya begini: setiap manusia mempunyai ketergantungan dan keterkaitan. Ibaratkan sebuah arloji atau sebuah jam, masing-masing jam ini mempunyai struktur. Ketika sudah ada struktur, maka masing-masing dari struktur tersebut mempunyai fungsi. Kalau kita ibaratkan ada jarum merah, itu fungsinya untuk menghitung detik. Kemudian ada jarum hitam yang panjang sedikit, itu fungsinya adalah menunjukkan menit. Kemudian satu lagi ada jarum yang pendek, itu berfungsi untuk menunjukkan jam, waktu jam. Artinya di dalam keterkaitan ini, apabila salah satu dari anggota struktur dari jam ini rusak, seperti jarum merah rusak, maka rusaklah semua anggota tubuhnya. Maka jam ini tidak akan bisa berfungsi. Begitulah di dalam relasi kekuasaan di Pondok Pesantren Mustofa Nauli. Nanti di atasan ada nanti ketua yayasan yaitu Dr. Anus Haji Soleman Siregar,
kemudian nanti ada kepala madrasah aliyah Fatimah Abdiatansyah, kemudian kepala madrasah sanawi Irfan Syah, kemudian nanti akan di bawahnya ada bagian BK, bagian konseling, kemudian nanti ada guru-guru wali kelas, kemudian nanti ada guru-guru biasa. Oke, lanjut ke dalam pembahasan. Menggabungkan, merekonsiliasikan antara teori telkom persen dengan realitas sosial yang terjadi di Pondok Pesantren Syahabuddin Mustofa Nawawi sangat cocok sekali untuk teori ini. Karena saya rasa masing-masing dari kelas atas, ketua yayasan, kemudian nanti kepala madrasah, aliyah, sanawi, guru-guru biasa, dan bagian konseling, ini mempunyai keterkaitan bersama dan ketergantungan. Ya, selayaknya seorang pemimpin, ia mengupayakan untuk ke bawahannya untuk merealisasikan visi misinya. Kemudian nanti yang di bawahnya akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Kemudian nanti akan dijalankan yang di atasannya diperintahkan oleh bawahannya. Begitulah. Namun di sini ketika seorang pemimpin atasan tidak bisa menjalankan tugasnya, maka bawahannya semua akan menjadi rusak. Begitu juga sebaliknya, jika memang pemimpinnya luar biasa, namun anggotanya tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya, ya akan sama halnya juga ini akan menjadi rusak. Tapi yang paling menarik di sini adalah relasi kekuasaan dalam keagamaan. Ini sangat menarik untuk dibahas. Kalau seperti yang kita sebutkan, keagamaan itu adalah tidak ada pandang bulu. Semua di mata Tuhan itu sama. Baik yang atasan, penengah, bawahan itu sama. Ya, di dalam Pondok Pesantren Syahabuddin Mustofa Nawawi sudah 100% ini adalah bidang keagamaan. Namun disangkut pautkan dengan teori telkom persen yang mengakibatkan bahwa keagamaan bisa saja dijadikan untuk beberapa hal gitu, untuk saling keterkaitan, ketergantungan antara yang satu dengan satu yang lainnya. Kemudian nanti teks wawancara akan diwawancarai oleh beberapa kawan saya nanti. Seperti Komang Tua Sergar, dia mengatakan bahwa Pondok Pesantren Syahabuddin Mustofa Nawawi memang ketergantungannya sangat erat sekali. Struktur ketergantungannya sangat erat sekali, yang mengakibatkan semua struktur itu terstruktur, nggak ada alasan. Pondok, kemudian nanti ada ya pengurus organisasi kepada Abdillah Yakub, dia mengatakan juga bahwa pertama kali dia masuk ke Pondok Pesantren Mustofa Nawawi, struktur dari organisasi struktur dari pondok pesantren itu sudah terstruktur juga, tidak ada salah-salah. Kemudian nanti ada anggota, dia juga mengaku bahwa Haris Kiai Bibi, seorang yang diwawancarai, dia mengaku bahwa memang di Pondok Pesantren Syahabuddin Mustofa Nawawi ada sistem-sistem kelas begitu. Namun ketika sudah ada sistem kelas, tidak ada sistem yang mengatasnamakan ya kekuasaan gitu, atau saya yang lebih berkuasa, bukan. Tapi walaupun ada kelasnya, semua berjalan dengan jalannya, dengan mengatasnamakan agama, tidak mendeskripsikan orang-orang di sampingnya. Artinya saling menyayangi, saling mengayomi, saling mengajak, bukan saling menyuruh. Inilah yang paling menarik dari relasi kekuasaan di Pondok Pesantren Syahabuddin Mustofa Nawawi. Jadi cukup sekian, jika ada kata-kata yang salah dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya minta ampun kepada Tuhan dan minta maaf kepada Pak dosen. Mudah-mudahan sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan bertambah-tambah ilmu saya, dan mudah saya menerima ilmu dari Pak dosen. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.